Ironis betul tindakan Verdi Sambo ini. Beliau sempat berpidato dan diunggah oleh akun TikTok Polres Trenggalek. Kata beliau, masih banyak anggota Polri yang berperilaku baik. Masih banyak yang berprestasi. Tetapi dengan 1-2 orang yang kemudian menyebabkan tercorengnya nama institusi, kita, kata Pak Verdi Sambo nih, sebagai garda terdepan yang menjaga citra Polri, kita lakukan penegakan secara tegas dan keras. Itu kata Pak Verdi Sambo beberapa bulan lalu. Dan ironis, kini beliau malah menjadi tersangka kasus pembunuhan. Selengkapnya di Kacamata Rian Ernest. Kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah dinas bekas Kepala Divisi dan Profesi Pengamanan Polri atau Propam Irjen Verdi Sambo akhirnya menemui titik terang setelah lebih dari sebulan bergulir. Apa itu Divisi Propam? Itu adalah divisi yang bertanggung jawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan di lingkungan internal organisasi Polri. Kasus ini menjadi kasus begitu menarik perhatian publik. Masyarakat Indonesia begitu penasaran bagaimana babak akhir dari pengusutan kasus ini. Bahkan Jokowi, Pak Presiden kita sampai 3 kali memberikan pernyataan publik agar kasus kematian Brigadir J diusut tuntas. Dan jangan ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi. Ungkap kebenaran apa adanya. Kenapa begitu ya? Karena menurut Jokowi ini menyangkut soal citra Polri di masyarakat. Dalam kasus tersebut awalnya Brigadir Yosua disebutkan tewas dalam insiden saling tembak dengan Barada Richard Eliezer atau Barada E. Saling tembak itu dipicu dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua terhadap istri Sambo, Putri Chandrawati. Namun berbagai fakta yang ditemukan tim khusus oleh Polri membantah klaim tersebut. Tim khusus Polri memastikan tidak ada peristiwa tembak-menembak dalam kematian Yosua, melainkan aksi penembakan. Untuk mengusut kasus, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga membentuk tim khusus yang dipimpin Wakapolri, Komjen Gatot Edi Pramono. Kapolri juga membentuk inspektorat khusus yang dipimpin Irwasum Polri, Komjen Agung Budi Marioto untuk mengusut dugaan pelanggaran etik. Nah ini yang gilanya nih. Polri lalu memeriksa sampai dengan 31 personel Polri karena diduga tidak profesional dalam penanganan tempat kejadian perkara atau TKP dan menghambat proses penyidikan. Tidak main-main, sampai 31 personel. Dan paling banyak dari divisi Pak Verdi Sambo ini sendiri, yakni Propam. Ada Bintang 1, ada Komisaris Besar, Perwira, Bintara, sampai Tamtama. Bahkan Kepala Bareskrim bilang, terhadap personel-personel yang melanggar kode etik, jika ada unsur pidana juga akan dilimpahkan lagi kepada Bareskrim Polri. Dalam perjalanan kasus, Barada E ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat dengan pasal 338 KUHP, junto pasal 55 dan 56. Polisi mengatakan tembakan Barada E terhadap Brigadir J bukan bentuk membela diri. Seiring hal itu, Polri menetapkan Brigadir Ricky Rizal sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir J. Ia juga langsung ditahan di rutan Bareskrim Polri. Brigadir Ricky yang merupakan ajudan istri Sambo dijerat pasal 340, subsidiar 338, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal 340 sendiri mengatur tentang pembunuhan berencana. Nah pada Selasa, polisi menyatakan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka termasuk Sambo. Verdi Sambo dijerat pasal 340. Pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338, junto pasal 55, junto 56 KUHP. Pasal 340 ini punya ancaman pidana, hukuman mati, pidana penjara seumur hidup, atau penjara 20 tahun. Nah, dari keterangan terkini Kapolri di Selasa lalu, Verdi Sambo diduga menyuruh melakukan pembunuhan dan membuat skenario seolah-olah terjadi tembak-menembak. Sambo diduga melepaskan beberapa kali tembakan ke dinding menggunakan senjata api milik Brigadir Yosua almarhum. Kapolri mengatakan motif pembunuhan Brigadir Yosua masih didalami tim khusus. Ia menyebut pendalaman dilakukan dengan meminta keterangan saksi-saksi termasuk ke istri Verdi Sambo. Pertanyaan terbesarnya,
Apa motif para pelaku membunuh? Banyak spekulasi beredar. Nggak usah saya sebutkan di sini. Tetapi dari keterangan resmi Bareskrim, untuk menjaga perasaan semua pihak, biarlah motif pembunuhan berencana ini jadi konsumsi penyidik. Nanti mudah-mudahan terbuka saat persidangan. Itu kata Kepala Bareskrim. Ada lagi pernyataan Mahfud MD, Menko Polhukam kita. Kata Pak Mahfud, soal motif kita tunggu karena mungkin sensitif. Hanya boleh didengar oleh orang dewasa. Nah, kita tunggu saja ya di persidangan nanti. Saya pribadi mendoakan agar keluarga almarhum Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Huta Barat diberikan ketenangan batin atas musibah ini. Semoga titik terang perkara dan pelaku dapat terus dikawal sampai persidangan agar ketidakadilan ini dipulihkan. Nah, ini khusus nih, saya mendoakan agar Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, terduga eksekutor pembunuhan yang kini menjadi justice collaborator, diberikan kematangan dan kekuatan mental menahan berbagai serangan psikologis. Beban di pundak beliau sungguh berat loh. Beliau menjadi justice collaborator melawan atasannya sendiri di Polri. Dan bahkan melawan sesama koleganya di Polri. Jujur melihat kultur Polri yang ada, saya tidak dapat membayangkan tekanan mental saat ini dan di masa depan yang dialami beliau. Terus kuat bang, bersuaralah demi kebenaran bagi almarhum, keluarga dan juga nama baik Polri. Saya juga berdoa semoga tidak ada lagi pejabat dan staf Polri yang merasa di atas hukum. Apresiasi terhadap Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo atas ketegasannya. Enggak banyak bicara tapi langsung menindak segerombolan terduga pelaku. Like dan share bila suka video ini. Semoga Polri kita semakin profesional dan memberi contoh baik bagi rakyat. Sampai jumpa.